hewan. Mulai tadi Ki. Oh, jadi. Mulai itu tadi Ki. Tadi Ki mulai. Zeron, go to school. Miniju in my school. Hai Sobat Zeron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah kedatangan rekan-rekan. Kenalan dulu ini dari mana? Ada katanya dulu nih. Iya. Halo, aku Lydia dari Perikanan 4. Perikanan nih guys. Ini Saya pernah di Prasetya dari Perikanan. perikanan juga. Kalau aku Ambara di Prasetya, biasa dipanggil Bara dari Fakultas Peternakan Unpad. Oh, peternakan. Iya. Oke. Jadi kita akan bahas semuanya nih. Apa namanya? Dari perikanan, peternakan itu pasti banyak juga yang peternakan. Iya, Itu biasanya ternak apa aja nih? kalau di peternakan itu kita mempelajari berbagai jenis hewan ternak seperti unggas, kambing, domba, sapi, kuda, bahkan juga selain hewan ternak juga kita belajar itu satwa harapannya seperti rusa, kelinci, ataupun bahkan reptil juga kita Ada mempelajari yang itu masuk di juga. Oh, kamu masuk juga tuh. Ini halal. Kamu diam. Waduh. Lanjut lagi. Ngomong-ngomong, namanya siapa kan? Ini namanya hala. Namanya hala. Hala. Ini kemarin dia sempat buang telur karena belum ada pejantan. Jadi telurnya infertil. Maksudnya kalau naik terus ada namanya atau udah biasa aja dibuang? Udah dibuang aja. Gitu. Kalau kemarin dicobain di input nggak jadi karena nggak ada jantannya sih. Tapi dia bisa dikonsumsi. Si telurnya bisa. Kalau ada yang kalau mau. Kalau dia mau, kan kayak gitu rasanya. Kayak telur penyu itu juga nggak berbentuk harusnya bulat ya, nggak boleh. telurnya tuh nggak bulat. Kalau Asimetris gitu. lonjong Tapi kalau dia ngomong telur dengan susu dan kayak buaya. untuk kelamin, kelaminnya, iya. Rata-rata reptil semua kayak gitu. Ular juga kayak gitu. Kayak seks universal gitu. Kita bisa nentuin mau produksi Iya. bikin jantan atau belum. Kalau biawak lama itu paling lama 9 bulan menetasnya dari bertelur. Bulan itu udah kayak sapi nggak? Sapi juga sama 9 9 bulan ya. hamilnya. Hamilnya. Kalau biawak kan masa hamilnya juga udah lama, tambah lagi dari telur. Menetasnya berapa lama? Menetasnya itu 9 bulan paling lama. 9 bulan. Paling cepatnya 6 bulan. Kalau hamilnya berapa lama? Hamilnya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 9 tambah 3. 12 bulan. Udah lama aja. 1 tahun berarti sekali. Udah lama. Tahun sekali emang. Kali bertelur biasanya berapa telurnya? Kalau segede gini ini paling 15 ribu. Biasanya menetas semua atau enggak? Enggak. Berapa persen kalau di inkubator lah? Kalau di alam bakal 80. Kalau di alam itu tergantung cuaca. Suhu. Tapi ini ciri-cirinya jadi kalau kita mau nentuin sebenarnya dia udah bisa dipijak, bisa Dikawinin. Bahasanya Kayak bahasa kambing. perikanan banget. Dipijak. Dari usia sih, Oh, dari usia sama besar tubuhnya. Usia itu minimal 3 tahun. 3 tahun dia udah bisa reproduksi dan ukurannya minimal 1 meter. Kalau di perikanan kan kita ada nih cara fisik, cara membedain jantan sama betina. Kalau Ini juga ada sih, kalau jantan itu lebih panjang biasanya, ekornya juga lebih panjang, kemudian ada di pangkal ekor itu ada benjolan 2 kalau jantan. Kalau ini betul nggak ada. nggak ada. Biasanya alatnya itu namanya apa sih, Pak?
alat buat menentukan jantan betinanya. Oh, alat probing. Namanya seksi. Seksi. Tapi dia memang tipikal hewan yang aktif gitu. Aktif. Kalau masalah pakan gimana nih Pak? Kalau pakan ini dia 3 hari sekali biasa dikasih makan. Mencit, terus puyuh, ayam, Daging ayam gitu. ayam. Takarannya berapa Pak? Kurang lebih sih setengah kilo. Setengah kilo. Dua hari sekali makan. Buat sekali makan. 3 hari sekali. Selain pakan mungkin tambahannya lain apa Pak? Vitaminnya. Vitamin ada, itu vitamin. Ada pun. Itu biasa terjadi di biawak-biawak baby. Biawak baby yang sedikit. Dia kayak ini sama kayak ular lendir gitu. Yang sama. Kayak gitu. Dari hidung, dari Itu biasanya karena apa? pas cuaca dingin kurang pemanasan kurang jemur. Saya kalau jadi jemur bisa ada nggak sih kayak obatnya atau Hapus kalau nggak dijemur kita pakai lampu. jadi belum pernah dikasih kayak apa ya kayak Obatnya? Obatnya ada sih obat khusus reptil atau obat manusia juga, apa ya namanya lupa. Yang buat apa Pak? Yang buat flu. Yang flu. ya banyak kalau buat manusia Kontraflu gitu. Bodrex Kalau yang kayak gimana? Obat suntik. oh buat jadi dia injeksi gitu Berarti diinjek coba ke Tapi enggak sih kalau lewat ditetesin di orang lewat hidung. lewat hidung. kalau kayak kayak ada parasitnya gitu atau misalnya Itu lain gitu. penyakit lain Karena itu di kalau obesitas itu ada bisa menyebabkan kematian, terus pernah juga biawak mati udah bongkar ininya perutnya, hatinya udah ini rusak. Nggak tahu itu, saya kurang paham. Oh iya. Itu tuh ada istilahnya Pak, kalau misalkan hewan yang udah mati terus kita identifikasi gitu apa penyakitnya, istilah itu namanya nekropsi. Bedah bangkai hewan yang sudah mati untuk mencari tahu penyakitnya itu apa. Itu namanya nekropsi. Kemarin juga ada yang deteksi itu mati, ternyata itu banyak kayak gumpalan mati dari bagian sampai ke tenggorokan. Karena seluruh isinya itu ada menempel. Kalau yang saya tahu mah Pak, nekropsi ini kalau misalkan dari paru-parunya biasanya dicek kalau ada nanahnya atau enggak. Kalau misalkan ada nanahnya, terus biasanya paru-paru itu di air itu ngambang. Nah, kalau misalkan tenggelam berarti bisa dipastikan itu terkena pneumonia. Si hewannya Di bedah yang udah mati itu. biasanya ada gejala fisiknya gitu guys biar kita tuh tahu penanganan tercepat gitu sebelum dia mati. Kalau pneumonia itu kan biasanya itu tuh penyakit pernapasan ya. Jadi kelihatan lah batuk-batuk. Terus untuk penanganannya biasanya itu dikasih antibiotik. Kalau anaknya masih hidup, antibiotik. Kayak gitu, diinjek. Kalau di ternak biasanya kan injeknya itu kalau di intramuskular atau di subkutan itu sama. Kalau di reptil saya belum pernah tahu cara menginjeknya, mungkin Bapak pernah tahu? belum sih, saya belum pernah. Terus itu kemarin juga ada iguana hibahan, dia ada benjolan di sini di luar. Benjolannya kenapa ya Pak? Abses atau gimana? Ya nggak tahu abses, nggak tahu dipotong atau apa. Tapi dipegang itu teh empuk. Tahu.
itu tuh kalau misalkan di ternak mah suka ada benjolan. Kalau abses tuh biasanya dikasih lubang sama jarum sedikit. Kalau keluar nanah berarti abses. Kalau misalkan enggak keras benjolannya tapi dilubangin tuh enggak keluar nanah, itu biasanya cacingan. Kalau abses itu kalau udah keluar nanahnya itu bisa sembuh. Bisa Pak, jadi dibersihin dulu semua kotorannya, nanahnya, terus nanti tinggal ngobatin lukanya aja kayak pakai betadine atau pakai apa gitu. Yang saya tahu. Itu dulu pernah di tikus itu. Di tikus red saya pernah breeding, tikusnya kena abses. Pertama satu nular ke yang lain. Mau bisa nular ya? Abses apa enggak? Kurang tahu sih Pak. Kalau tahu saya itu karena ada luka sedikit terus terkontaminasi luar, jadi menimbulkan bisa ada belatungnya gitu nanti dalamnya. Oh, bisa ada lama-lama ya. Nanahan. Kalau abses tuh sebenarnya dia kayak apa sih intinya? Dia tuh jenisnya tuh penyakit, serangan parasit atau gimana? Abses tuh apa ya? Parasit kayaknya deh. Parasit. Berarti kan ada ininya dong, istilahnya kayak si hewannya jadi inangnya. Berarti kan ada dia ada apa sih organismenya. Berarti mungkin pas ada kontak fisik, berarti dia bisa berpindah-pindah. Karena dengar juga itu bisa nular katanya. Berarti mungkin kalau dia tadi dari muka di karantina dia sama kayak ikan sih. Dan juga kalau misalnya dia luka terus pada tebarnya terlalu tinggi, dia gesek-gesekan sama ikan yang lain, itu penyakitnya bisa kemana-mana. Kematian semua malah ya. Kalau misalnya budidaya itu kan ada yang semi intensif, ada yang intensif, ada ekstensif. Kalau kayak semi intensif berarti dia kolamnya tuh ukurannya kecil tapi ikannya pada tebarnya tinggi. Dan biasanya kalau misalnya kayak tadi ikan kopinya sakit kan biasanya dia ngumpet tuh. Kalau dia intensif dia nggak punya space untuk ngumpet untuk menghasilkan diri. Jadi mau nggak mau banyak gesek-geseknya mukanya lebih banyak organismenya, jadi ada kayak kalian makanya parasit itu Jadi jamuran. apalagi komunitas kayak ikan-ikan hias yang itu memang buat konten Juga beli koi itu yang kecil-kecil masih segede gini, beli berapa ya, 200 ekor itu nggak usah. Tapi mati semua. Nah apa yang white spot itu jamur. sebenarnya dia apa ya kalau payungnya jadi dia maksudnya genus apa tapi dia bukan jamur, dia kayak organisme dia Berarti itu nyebar juga ya. iya nyebar, dia sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu nih yang kena white spot terus temennya kegesek kalau renang itu kegesek dia akan melarang, apalagi kalau suhunya tidak stabil terus pH-nya nggak stabil. Itu kan nyatu sama ikan nilem kemarin tuh, tapi si nilemnya nggak kena, jadi cuma si kopinya aja, koinya aja. Berarti ini bisa jadi nilemnya kayak atau memang dia lebih kebal. Imunnya lebih rendah gitu ya. Koi. Iya. Apalagi ukuran segitu, itu kan belum bisa di-grade ya. Iya. Kalau ukuran segitu. Malah yang koi gede-gedenya yang udah di situ lama ketular. Juga itu bahaya karena kalau kayak gede-gede itu grade udah breeding kan. Iya. Kalau grade A ruginya Itu jadi mati semua kemarin koinya. Sekarang udah gak ada koi. ya sedih. Bahaya sih karena kadang tuh orang kayak gitu Pak. Jadi menyepelekan kayak ya udah ini cuma segitu. Iya. Bintiknya sedikit nanti juga sembuh sendiri. Iya. Mulai nyebar. Kalau misalnya nyebar, ilmunya bisa banyak. Itu white spot tuh dari apa? Sebenarnya dia tuh organisme, aku lupa apakah dia arthropoda atau dia bukan, dia lupa tapi dia tuh kayak hewan yang
kayak marasin aja dia tumbuhnya di air, tumbuhnya itu di suhu-suhu tertentu. Kalau misalnya mungkin terlalu hujan atau suhunya tuh dari apa sih naik dari derajat tingginya tuh terlalu ekstrim, biasanya tuh bisa respon organismenya. Nah dia tuh butuh inang kan, nah inangnya tuh diekspor aja. Kecil banget ya mikroorganisme sebenarnya apa bentuknya kayak kalau ininya kalau lintah kayak bulu kayak tapi dia ada bulunya jadi kayak cuma bulutan kecil terus ada bulu-bulunya gitu. Oh berarti kayak hama itu kalau di pohon itu yang putih-putih juga ya? Iya. Kalau di pohon ada kayak jamur. Kalau dia di kayak gitu. Nah kalau udah terkena penyakit itu gimana tuh penanganannya? Kalau masih ektoparasit itu biasanya masih enak. Udah mungkin ya nggak bisa dibilang mudah banget tapi kayak ada kan Tim podcast kan kalau orang-orang yang suka ikan tuh mereka pasti kenal ya. buat YouTube. Itu tuh obat biasanya paling umum dipakai. Jadi metodenya di pink. Saya pakai itu. Direndam aja misalnya ada kan kalau di ininya takarannya berapa untuk berapa mili air terus direndam aja. Mungkin kalau misalnya parasitnya terlalu banyak durasinya ditambah. Nanti bisa seminggu 2 atau 3 kali. Terus mereka biasanya udah mulai bisa. Kalau garam ikan? Kalau garam ikan tarik jantung itu juga bisa. Jadi kalau dulu mah cara paling mudah mengatasi ektoparasit itu kalau ikan air tawar kasih aja ke air garam. Kalau air garam kasih aja ke air tawar gosok-gosok tapi nggak semua parasit bisa mati. Ada kan namanya kutu ikan. Oh ada kutu juga? Ada kutu ikan itu. Aku baru tahu ada kutu Itu ikan. literally kutu gede. Itu apa namanya? Apa ikan artinya? Tapi kalau umumnya orang nyebutnya kutu ikan itu dia bisa kalau tinggal diambil aja, diambil, dikeringin, terus digosok-gosok dia mau rontok. Itu kutu ikan. Tapi ada lagi kalau kutu ikan tuh ada kutu lidah. Kutu lidah? Jadi dia nempelnya di lidah. Di lidah ikan? Nanti lidah ikannya dimakan. Jadi dia yang ganti posisi lidahnya. Ngeri juga ya? Itu kalau dicabut sakit pasti berdarah. Dia bakalan kuat banget nempelnya. Pokoknya kalau ikan kena parasit selama dia masih kelihatan harus segera dicabut. Apalagi kalau jenis-jenis ikan yang benar-benar dia Iya. bias. Nah tadi kalau garam ikan, kalau setahu saya garam ikan itu bisa menurunkan pH. Kurang tahu sih. Sebenarnya kalau garam ikan lebih cenderung ini sih penetral biar lebih stabil gitu. Karena ya aku tahu garam tuh kan salinitas ya hubungannya. Nah kalau hubungan salinitas sama pH tuh aku kurang tahu. Mungkin bisa jadi ke netral. Kalau netral tuh kan hampir semua ikan tuh aman. 6,5 sampai 7 tuh hampir semua ikan aman. Kalau untuk ikan gabus nih, saya ada ikan gabus, dia ekornya ini terus, digigit terus, digigit ekor terus. Oh dia gitu. Gigit sendiri apa? Gigit sendiri, karena dia kan sendiri satu organisme sendiri. Nah tapi ekornya rawing gitu. Sobek gitu sendiri, tidak lakuin gimana? Tahu gitu. Belum tahu sih sejauh ini, tapi kalau sharing-sharing di teman-teman penanggulangannya cukup itu dikasih makan banyak pakai ikan hidup gitu katanya. Oh makannya harus pakai ikan hidup. Biar mengalihkan perhatian. Berarti harus ada stok ikan hidup di situnya. Iya. Boleh coba nanti. Soalnya itu udah lama, udah ganti kandang, udah ganti substrat. Masih kayak gitu ya Pak? Oh, masih tetap kayak gitu. Aneh gitu. Disangka musuh kali ya Pak? Nggak tahu. Sip. Ini mending masukin dulu ya. Dimasukin dulu aja. Nyampe apa? Kirain nggak bisa belok sampai ke ekor dulu ya? Ya aku juga mikirnya sih. Belum pernah sih aku lihat bisnisnya. Ekor sendiri. Ini tuh mana? Cara auranti. Kalau cara yang
lain nggak? Kalau setahu saya yang suka jadi pelopor Cana Auranti sama Maru. Kasus terbesar di Cana Maru sih. Cana Maru. Yang baru itu bagus semua. Itu yang Auranti yang ekornya. Kalau dari reptil apa sih yang harus diperhatiin? Kalau dari reptil sih, kalau pelihara reptil itu ya Buat pemula gitu. gampang sih kalau menurut saya. Itu siapin kandang, substrat, tempat sembunyi dan water dish gitu. Terus dia butuh hangat juga. Kalau nggak pakai heat mat, pakai lampu. Iya. Kalau untuk ular bisa lebih simpel lagi. Untuk perawatan, kalau nggak pakai penghangat itu bisa jemur 3 hari sekali itu bisa. Sebenarnya kalau suhu optimalnya tuh di kisaran berapa sih? Untuk reptil Iya. 30 derajat udah 28 sampai 25. Mungkin tergantung jenis reptilnya juga kan. Tergantung. Kalau untuk Curtus piton itu dia kan suka yang lembab dingin, nah itu di 27-28. Tapi kalau misalnya kayak suhunya lagi dingin-dingin kayak gini kan biasanya kisaran 27 sampai 25 nih sekarang. Nah itu pakai Tapi kok ini dia bisa stay bertahan? kalau ini monopohon memang dari alamnya dan jinak. Kebanyakan gitu ya. Memang ada sih yang galak, tapi kebanyakan jinak. Terus dia bisa bertahan bisa di ini. Bisa. Ini termasuk ular boa. Boa dari Indonesia. Boa kecil. Bedanya boa sama reptil kurang itu apa? Kalau nanti kan masuk ke piton ya. Kalau boa itu cirinya si kepalanya apa namanya? Papak gitu. Tumpul. Kalau piton kan agak melengkung gitu. Kalau ini enggak. Itu bisa Kalau nggak salah piton tuh ular terpanjang, boa ular terbesar. Boa terbesar. Oh, kan. Boa terbesar itu anaconda. Kalau piton itu retik terpanjang. Anaconda tuh masuknya ke bawah. Boa masuk ke boa. Kan suka ada di berita disebutkannya ular piton. Iya. Padahal itu kan boa. Boa. Tutupnya. Kalau buat pemula gitu direkomendasikan. Ini bisa monopohon, bisa mono tanah, ular pelangi. Itu kalau yang lokal, kalau yang imporna itu bisa apa? Balpiton, corn snake itu bisa. Terus kalau dari piton itu bisa retic piton itu bisa. Cuma Juga lumayan. karakternya itu biasanya rata-rata galak kandang. Jadi kalau pas ngambil dari kandang itu harus waspada aja. Harus pakai hook. Pakai hook, pakai alat atau pakai penutup dulu. Karena kalau udah diambil aman, rata-rata gitu. Jadi kalau dia masih stay di kandang, dia masih bisa melawan. Iya, kayak teritori gitu. Ngomong-ngomong nih, Pernah. Kalau digigit sering. Sering. Sering ini kemarin ini digigit Retik. terus penanganannya gimana? ini langsung ini sih kemarin karena ini dalam jadi kita jahit ini dapat 12 jahitan. Lumayan juga ya Pak? Lumayan karena banyak yang bekas gigit. Kenapa dia bisa Dia salah gigit. Lagi kasih makan, lagi tangan. kirain karena terancam gitu. Tapi memang dia udah jinak. Jinak. Kemarin giginya nancep-nancep tuh, Pak. Enggak sih. Oh, enggak.
dia langsung lepas. Mas trek gitu aja. Cuma strike, cuma kena tarik. Saya narik, dia narik. Jadi sobek. Kalau nempel itu mending didiemin aja. Kalau nempel mending kita diemin, mending didiemin. Kalau biasanya kan langsung nempel, ngelilit, nah mending diemin, semprot pakai air gitu. Terus sekarang lagi ada viral tuh digigit si ekornya. Biar kunci. Enggak, biar lepas si ininya, si gigitannya. Digigit sama kita. Jadi bagian ekornya kita gigit. Males gigit lagi gitu. Tapi itu aman nggak? Apanya? Gigit kalau pas kita gigit ular aman. Kalau ular peliharaan. Kalau ular liar nggak tahu ya. Tapi kalau nge-handle ular yang tipenya besar jangan sendiri ya Pak. Iya, jangan sendiri, itu banyak kejadian yang ular peliharaan dia lagi bersihin kandang itu ada yang meninggal. Jadi ngelilit leher. Ngelilit leher. Gigitannya. Kalau kita pengen belajar lebih dalam lagi soal reptil, terus kayak soal ikan, kita harus Boleh nanti teman-teman bisa berkunjung ke Jeron Edupark nih di Cibenda. Cibenda, alamatnya nanti ditulisin. Boleh nanti. kalau itu terbuka buat umum atau ada batas lingkungan ya? Enggak terbuka untuk umum. Jadi boleh dong kita berita aman ya? Boleh. Child ini ya. Boleh. Udah pernah Nanti belum? kita, Belum pernah ya? Pernah kita harus kesana nanti deh. kita bikin ini aja deh. Bikin acara gitu, ada acara ini. Udah nonton ini atau bisa collab bareng Udah ya. apa sih bisa collab juga bareng sama teman-teman perikanan atau Iya, peternakan gitu. dari luar. Boleh itu nanti kita jadwalkan. Edukasi juga ya. Biasanya ya weekend ada ya Pak kegiatan. Ada acara itu so Yuk kita main nanti. Jadi teman-teman bisa main, bisa Jeron berinteraksi belajar langsung kayak di aku Pangandaran. sekarang. Barangkali penasaran sensasinya megang ular yang jinak kayak gini. ini baru pertama ya bukan ular. Ya, Enggak. seumur hidup pertama kali. Cita-cita atau? Iya, ini Oh, tuh cita-cita bukan ular. Iya, tulis dan ternyata sapunya nanti. Aku pengennya nyobain megang yang lebih gede. Wah, lebih gede. Siap. Ada. Ada. Lebih gede. Gede panjang tapi ya. Panjang gede. Biar experience-nya lebih kerasa. Oke, kalau buat teman-teman mau lihat ular yang panjang gede itu bisa langsung datang ke Jeron Edupark. Mungkin cukup segitu dulu ya. Iya. Pembicaraan kita nanti dilanjut di Jeron Edupark kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Iya betul.